Tapi itu terjadi hanya pada huruf qalqalah yang 5. Baju di toko, ba jim dal qaf. Ya, baju di toko, ba jim dal to qaf. Atau qad bujadin, mana aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini banyak huruf qalqalahnya ya. Coba dari awal tak tunjukin ya nih. Bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Semua itu baru ada apabila dihentikan. Apabila dihentikan apa? Membacanya. Kalau disambung mah nggak ada. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Mikul tuh, mikul gitu kalau diwasal ya. Tapi ini tidak disyaratkan. Nah, diwasal ini untuk salat sunnah biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min. Itu enggak kalau kuat ya. Jadi enggak ada qalqalahnya. Dari ming ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba tuh. Idza waqaba wa min gitu. Jadi barisnya dibaca apa adanya. Kecuali nanti tanwin ketemu 5 hal. Tuh. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kalau diwasal, kalau disambung, qalqalahnya tidak ada. Jadi qalqalah itu terjadi jika dimatikan. Kalau dia hurufnya hidup. Kecuali qalqalahnya qalqalah sugro ya. Nanti di Al-Ikhlas nanti kita lihat. Baik, kita lihat. Kenapa dibaca qul? Qul, oh idhar lam mati. Kenapa idhar lam mati? Tuh, karena lam matinya bertemu dengan alif atau hamzah. Oh, alif atau hamzah? Nanti ceritanya ya. Itu kan kalau alif pemanjang, hamzah itu yang berbaris. Di sini hamzah. Tapi cetakan Indonesia ditulisnya alif. Makanya saya katakan lam mati bertemu alif. Di cetakan Timur Tengah, lam mati bertemu hamzah. Mana yang benar? Hamzah yang benar, bukan alif. Gitu. Qul a'udzu. Ini lam mati bertemu alif atau hamzah. Tuh ditunjukin. Nah ini animasinya. Nih, saya tunjukin pakai panah. Teng-teng. Ada kan? Ada kan? Lam mati bertemu dengan alif atau lam mati bertemu dengan hamzah. Jadi alif itu hamzah sebenarnya. Gitu. Qul a'u bukan bukan a hamzah. A'u mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Nih, berbaris domah dengan waw mati. Bukan hurufnya ya. Huruf ainnya mah jangan diperhatikan. Hurufnya mah apa saja. Yang penting ini nih. Domah dengan waw mati. Tuh, domah dengan waw mati. Dibaca panjang 1 alif atau 2 ketukan. Qul a'u 2 ketukan. Qul a'u 2 ketukan. Ya.
Qul a'udzu biro. Ro-nya tebal tafkhim karena baris di atas. Nih, baris di atas. Biro. Qul a'udzu birabbil bil alif lam qamariyah. Alif lam yang dibaca lamnya. Kenapa dibaca nih? Ada sukun tak tunjukin ya. Nih. Alif lam qamariyah, alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu fa. Cirinya ada sukun ini. Kok bisa tahu? Kan dari ciri ini. Setelah alif dan lam ada huruf qamariyah yaitu fa. Qul a'udzu birabbil falaqi min. Kalau disambung gitu kan, falaqi. Tapi kalau dihentikan jadi qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Dikol-kolah ya, itu. Ada pantulannya. Tapi itu terjadi hanya pada huruf kol-kolah yang 5. Baju di toko, bajim dal kof. Ya, baju di toko, bajim dal tokof. Atau kot bujadin, mana aja ya. Ini terjadi apabila huruf ini dihentikan, membacanya disukunkan. Sukun itu diam. Falaqo. Tuh. Kalau nggak dihentikan enggak. Kalau itu kol-kolahnya kubro, besar. Tapi kalau kol-kolah sugro, huruf-huruf kol-kolah yang 5 itu sudah sukun. Saya bilang kalau kol-kolah sugro itu kol-kolah sukro. Ada sukronya di atasnya, ada buletannya. Nanti dilihat ya saat kita mengkaji surah Al-Ikhlas, ada di sana. Ini kol-kolah kubro yang kabir. Kol-kolah kubro terjadi kapan? Jika pada huruf kol-kolah yang hidup ini berhenti membacanya. Dihentikan. Berhenti membacanya. Kalau nggak berhenti, tidak ada kol-kolah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi terjadi kol-kolah ini kalau dihentikan. Atau hurufnya sudah mati. Saya memberikan logika. Seseorang dipanggil almarhum, almarhumah kalau dia sudah wafat atau diwafatkan. Jadi saudara-saudara kita yang ada di pemakaman, makam pahlawan apa di mana, itu udah kol-kolah sugro, sudah wafat gitu ya, gitu kan. Tapi orang yang hidup diwafatkan oleh Allah, nah itu kol-kolah kubro ya. Yang nantinya bisa hidup lagi kadang-kadang ya. Itu kayak mati suri gitu. Itu dimatikan sementara bangun lagi. Nah ini kan itu bisa jadi mati, bisa jadi almarhum kalau matinya terus, kalau hurufnya sukun gitu. Di sini mah kadang-kadang kan hidup lagi, tergantung. Dihidupkan, disambung apa dimatikan terus gitu kan. Kalau dimatikan kan gini. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi dalam bunyi ya, tidak dalam tulisan. Dalam tulisan tetap barisnya kasroh di sini tuh. Falaqi, tapi dihentikan jadi falaq. Itu. Ini kol-kolah kubro. Itu hanya gambaran aja, tapi jangan lihat orang mati dan dimatikan kan lain. Orang yang sudah wafat sama diwafatkan, ya itu mah ceritanya. Jadi wafat kayak mati suri gitu, bangun lagi. Itu kol-kolah kubro. Itu logika berpikir aja. Ya, untuk pemikiran, pemahaman. Jadi kita tidak boleh manggil almarhum kalau dia masih hidup. Kita tidak boleh membaca kol-kolah kalau hurufnya itu hidup gitu loh. Kecuali dimatikan membacanya, membunyinya berhenti. Mil, ini mati ketemu shin, ini ikhfa tuh. Di Quran warnanya coklat. Setiap yang coklat-coklat itu ditahan. Bisa ikhfa, bisa guna, bisa idgham biguna itu. Nih, mil ikhfa dibaca samar. Kenapa? Karena nun mati ini ketemu shin. Tuh. Nun matinya bertemu dengan shin. Tuh, ya, ada animasinya kan? Tak tunjukin tuh. Ini, lihatnya dari kanan ke kiri. Jangan dari kiri ke kanan. Laten ini tuh ya. Huruf Laten kan ikhfa dibaca sama dari kiri kan? Tapi Laten. Kalau tulisan Arab dari kanan, dari sini kul. Nah, ini makanya tak tunjukin pakai tangan tuh. Ini keluar animasinya tuh ya, panahnya. Nun mati ketemu shin dibaca samar ikhfa. Ya. Nun mati bertemu dengan shin. Mesyar, ro ini juga tipis. Ro-nya double, ada tasdid. Double aja, jangan ditahan. Tipis karena barisnya di bawah, ini kasroh.
min syarri ma-nya mad tabi'i karena baris patah dengan alif. Nih alifnya hijau. Pokoknya setiap yang hijau-hijau itu panjangnya satu alif. Ini ada animasinya kan? Tuh. Kenapa mad tabi'i? Karena berbaris fathah dengan alif. Tuh, tak tunjukin. Berbaris fathah dengan alif. Keluarkan panahnya tuh. Nih ya. Tuh. Tuh, insyaallah ya. Canggihnya belajar kita. Kalau Ustadz di Jalan Timah dibilang saya Ustadz teknologi. Dah bisanya cuma ini doang. Keren katanya. Itu ya belajarnya. Nih. Min syarri ma mad tabi'i. Kenapa tadi mad tabi'i? Karena baris fathah dengan alif. Ya. Itu baris fathah dengan alif. Tuh. Itu. Kadang-kadang enggak ngeh orang. Itu bacanya apa? Panjang. Apa mad tabi'i? Kenapa mad tabi'i? Mad tabi'i aja, jangan banyak nanya-nanya. Udah begitu aja. Jangan banyak nanya. Karena nggak bisa jelasin. Ini kan anak kita mas sekarang kritis. Haram itu. Kenapa haram? Ya itu terus gitu ya. Nah itu. Ini berbaris fathah dengan alif. Min syarri ma khalaqa. Qalqalah kubro. Yang kabir. Kalau yang akbar huruf qalqalahnya yang hidupnya bertasdid. Dibaca mantul jika dihentikan. Min syarri ma khalaqa. Wa min ikhfa. Dibaca samar. Kenapa samar? Nih. Karena nun mati, nun sukun bertemu dengan shin. Ada orang yang kekeh ini nun sukun nggak mau dibilang nun mati. Ya menaon wae lah Bil. Iya memang sukun. Jadi sukun di sini dibacanya jadi diam gitu. Sakana diam. Wamin tuh. Wamin kan diam gitu. Ini dibilang ini tanda pemati juga. Wamin nun mati bertemu dengan shin. Tuh. Ininya canggihnya nih ya. Nun mati bertemu shin. Tuh. Ada kan saya tunjukin, saya kasih baris, kasih panah. Tuh dari shin. Kenapa ikhfa? Kenapa dibaca samar? Karena nun mati atau nun sukun bertemu dengan shin. Apa aja jangan berantem. Ada yang bilang, ini mah mad tabi'i, ini mah mad asli sama saja. Laki-laki, lanang sama aja. Pria, sarwa baik sama aja. Cuma nama doang. Ada orang ada yang, ini mah tanwin, ini mah patah tayan. Nah sarwa baik lah. Wamiu tuh ya. Nun mati ketemu shin. Wa min syarri, roknya dibaca tipis karena barisnya di bawah. Go mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Dibaca panjang satu alif. Berbaris fathah dengan alif. Tuh, animasinya. Ada ya? Nih. Teng-teng. Tuh. Berbaris fathah dengan alif. Keluar panahnya. Fathahnya ini fathah yang ini, yang hitam ini. Ini alifnya. Itu ya. Jadi mad tabi'i itu berbaris fathah dengan alif, berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Wa min syarri ghasiqin. Kin idhar dibaca jelas. Kenapa jelas nih? Kasrah tain ketemu alif. Ini tanwin boleh, kasrah dua boleh. Tanwin bertemu dengan alif atau hamzah. Ini alif ya, tulisan Indonesia. Hamzah tulisan Timur Tengah itu. Tuh, tanwin mana? Ini nih tanwin nih tuh. Nah itu yang namanya tanwin. Ini animasinya nih. Nih. Ini tanwin. Atau kasroh dua. Kasroh tain. Tuh. Bertemu dengan hamzah. Nih. Tanwin. Kasroh dua. Tuh saya tunjukin. Itu yang garis dua itu. Di bawah. Itu kasroh tain. Kasroh dua. Atau tanwin. Tuh ketemu hamzah. Nah itu hamzahnya alif itu. Atau alif ya. Di sini alif. Tapi kalau dicetakan Timur Tengah ini hamzah. Gak ada ya animasinya. Idhar dibaca jelas tuh. Karena kasroh tain ketemu alif atau hamzah. Idza. Ini mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Ya. Mad tabi'i bacaan panjang. Karena berbaris fathah. Nah ini. Ini berbaris fathah dengan alif. Yang hijau ini ya. Jadi kalau punya Quran cetakan yang berwarna. Yang sudah ada 30 juz pada kami. Udah nggak belajar tajwid juga bisa, tapi kan kita ingin ngajar ya, itu untuk baca memudah bisa, karena ada ketentuan setiap orang nggak dibaca, setiap yang hijau panjang satu alif, setiap yang merah itu qalqalah, itu gampang ya, insyaallah. Tuh lihat, nih kenapa mad tabi'i? Karena berbaris fathah dengan alif. Nah itu baru alif betul. Idza waqaba qalqalah kubro, kabir jika berhenti, waqaba. Wa min ikhfa, nun mati ketemu shin.
Wa min syarri, ro-nya tipis tafkhim karena barisnya di bawah kasroh nih. Wa min syarrin, alif lam ini tidak dibaca. Alif lam tidak dibaca, disebut juga alif lam samsiah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu nun. Cirinya ada tasdid. Wa min syarrin nafa, fa-nya mad asli dibaca panjang satu alif. Ini baris berdiri. Tuh, apa itu mad asli? Tuh. Ada animasinya kan? Tuh. Nah itu. Baris berdiri adanya selain di alif dan di hadomir. Karena kalau di awal di alif mad badal, kalau di hadomir mad silah qasiroh. Nanti dibahas dalam bab berikutnya. Nih panjangnya satu alif. Ini mad asli. Ya, nih. Wa min syarrin naffatsa, mad asli. Fi-nya harusnya mad tabi'i, tapi mad tabi'i tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam qamariyah. Tuh. Wa min syarri, ini berbaris kasroh dengan ya mati harusnya mad tabi'i, tapi tidak dibaca panjang mad tabi'i ini. Mad tabi'i ini kasroh dengan ya mati. Ini tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam qamariyah. Jadi wa min syarrin nafasati fil, masuk ke sana. Enggak dibaca, ya. Ini alif lam qamariyah, alif lamnya ada sukunnya. Tuh, dari sini wa min syarrin nafasati fil uqad, qalqalah kubro yang kabir. Uqad jika berhenti membacanya. Wa min ikhfa, nun matinya ketemu shin. Wa min, karena nun mati ketemu shin tuh. Wa min syarri ha mad tabi'i karena berbaris fathah dengan alif. Panjangnya satu alif. Hasidin jelas karena tanwin bertemu alif atau hamzah. Idza, za-nya juga mad tabi'i. Ini tanwin bertemu dengan hamzah ya, idhar. Tuh. Idza, ini wa min syarri hasidin, tanwin idhar. Ini kasroh tain ketemu alif. Tuh. Hasidin idza, wa min syarri hasidin idza, gitu. Dal ya. Hasidin idza mad tabi'i. Dibaca panjang satu alif atau dua ketukan. Berbaris fathah dengan alif tuh, ya, berbaris fathah dengan alif. Wa min syarri hasidin idza hasad, qalqalah kubro kabir karena berhenti membacanya. Hasad jika berhenti. Ini ada aplikasinya yang Ibu tentu bisa lihat. Kenapa idhar? Nanti kalau ini udah ada jawabannya. Coba nanti pertanyaannya, kenapa idhar? Kenapa idgham? Ya, kenapa mad tabi'i? Kenapa ikhfa dan segalanya? Ini dikerjakan. Dicatat, idhar di sini kenapa? Mad tabi'i kenapa? Nanti ada lembaran yang kami berikan. Insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa memahami. Besok kita akan teruskan kembali kajian tajwid aplikasinya. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.